Oke teman-teman, kembali lagi ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kali ini temanya adalah Bhinneka Tunggal Ika, mengenal keragaman budaya bangsa Indonesia. Oke, tim fasilitator proyek kali ini ada Miss Eri, guru bahasa Inggris, Bu Fani, guru sosiologi, Bu Ina, guru ekonomi, dan Bu Gina, guru bahasa Indonesia. Apa itu tema Bhinneka Tunggal Ika? Nah, kalau secara harfiah, kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia dan tertulis di dalam lambang Garuda Pancasila. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika ialah tema yang berkaitan dengan keberagaman budaya Indonesia yang tetap menjaga kesatuan dan persatuan. Berikut ini macam-macam keragaman bangsa Indonesia, diantaranya upacara adat, pakaian adat, rumah adat, tarian tradisional, alat musik tradisional, lagu daerah, senjata tradisional, dan makanan khas. Keanekaragaman yang pertama yaitu upacara adat. Upacara adat ini salah satu bentuk adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tradisional yang mempunyai nilai-nilai relevan bagi kehidupan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Dan dipercaya juga sebagai bentuk untuk menyelaraskan diri akan alam dan lingkungan yang lebih luas. Adapun contohnya yaitu di Aceh ada Pesijuk, di Sumatera ada tradisi Mangokal Holi, kemudian di Kepulauan Riau ada tepuk-tepung tawar, dan di Kalimantan Barat ada naik dango. Berikutnya ada pakaian adat. Pakaian adat ini menjadi salah satu ciri suku tertentu di Indonesia dan umumnya dipakai untuk prosesi upacara adat, misalnya dalam acara pernikahan. Contohnya di DKI Jakarta ada pakaian adat Sadaria, di Gorontalo ada pakaian adat Biliu dan Makuta, sedangkan di Papua ada Koteka dan Rok Rumbai, dan di Provinsi Kalimantan Timur ada pakaian adat Kustin. Keanekaragaman berikutnya yaitu rumah adat. Rumah adat tradisional adalah sebuah bangunan atau konstruksi yang sengaja dibangun dan dibuat sama persis dari generasi ke generasinya, dan masih dipertahankan baik segi bangunan, fungsi sosial, budaya, atau desain bangunan tersebut. Contohnya di Lampung ada rumah adat Nuwo Sesat, di Kalimantan Selatan ada rumah Banjar, di Maluku ada rumah adat Baileo, dan di Kalimantan Barat ada rumah adat Panjang. Keanekaragaman selanjutnya yaitu alat musik. Alat musik tradisional Indonesia merupakan alat musik yang sudah turun-temurun dari generasi ke generasi dan berkembang di daerah-daerah tertentu. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki aset yang beragam. Misalnya ada angklung, tipa, sasando, dan kolintang. Selanjutnya ada tarian tradisional. Tarian adat tradisional adalah tarian yang berkembang dan tentunya dilestarikan oleh daerah tertentu dari generasi ke generasi berikutnya. Tarian adat tradisional lazimnya memiliki karakteristik yang memperlihatkan budaya dan kearifan daerah setempat. Contohnya, ada tari piring dari Minangkabau, tari remo dari Jombang, tari tortor dari Tapanuli, dan tari legong dari Bali. Selanjutnya, senjata tradisional. Senjata tradisional adalah hasil budaya yang sangat berkaitan dengan suatu masyarakat pada daerah tertentu. Senjata tradisional berfungsi guna untuk berlindung dari serangan musuh, aktivitas berburu, dan berladang. Seiring berjalannya waktu, senjata tradisional menjadi jati diri suatu bangsa sebagai bentuk aset kebudayaan bangsa Indonesia. Keanekaragaman berikutnya yaitu lagu daerah. Lagu daerah menyerupai lagu kebangsaan yang sifatnya kedaerahan. Contohnya, Nona Manis siapa yang punya? Itu contoh dari Maluku. Suwe ora jamu dari Jogja. Yamko rambe yamko dari Papua. Dan terakhir ada es lilin mah cucu
Terakhir, ada makanan khas. Indonesia negara kepulauan, sehingga menghasilkan berbagai rempah-rempah untuk menambah citra rasa makanan. Contohnya, ada rendang dari Padang, empe-empe dari Palembang, dan bika Ambon dari Medan. Untuk proyek kali ini yaitu proyek Bundalika, singkatan dari Budaya Daerah Kebanggaan Kita. Nah, nanti di sini kita akan membuat produk senjata tradisional dan pakaian adat dari bahan bekas serta make up karakter sesuai daerah masing-masing. Pembagian daerah per kelas, mulai dari kelas 10A yang diwali kelasi oleh Bu Alpi ke bagian daerah Provinsi Aceh. Kemudian kelas B dengan walasnya Bu Tiara Provinsi Sumatera Barat. Dan kelas C oleh Bu Ajeng Provinsi Maluku. Lanjut pembagian daerah per kelas berikutnya yaitu kelas 10D dengan wali kelas Pak Iwan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian kelas E wali kelasnya Bu Alin Provinsi NTT. Dan kelas F dengan wali kelas Bu Nira Provinsi Bengkulu. Pembagian daerah berikutnya yaitu kelas 10G dengan wali kelas Bu Sinta Provinsi Jambi. Kemudian kelas H dengan walasnya Bu Dera Provinsi Lampung. Dan kelas I dengan wali kelas Pak Jajun Provinsi Jawa Barat. Berikutnya pembagian daerah kelas 10J dengan wali kelas Bu Gina Provinsi Papua. Dan kelas K dengan walasnya Pak Wawan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan terakhir kelas 10L dengan wali kelasnya Bu Fani Provinsi Kalimantan. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya dan semangat untuk mengerjakan proyek Bundalika.